Shalom, Halo, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. halo, Apa Halo, kabarnya pagi selamat hari pagi. ini? luar biasa Luar hari ini. biasa. Mari kita mau menyembah Tuhan. Yesus Tuhan. Kita nyanyi lagu itu ya. Dan Allah kami. Amin. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara, nanti kita mau sama-sama menaikkan pujian ini lagi. Dan nanti saya habis nyanyi, saya serahkan kepada Bro Adam. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, sana, terpujilah Tuhan,
terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya, tak berkesudahan kasih setiamu. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya, saya kembalikan kepada Bro Adam. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarkan Spirit-Mu Tuhan, biarkan Roh-Mu ada selalu menuntun kami setiap hari. Berkati kami pada pagi hari ini Tuhan, berkati juga teman yang akan men-sharingkan firman-Mu Tuhan pada pagi ini. Spirit yang baru, roh yang baru, kekuatan yang baru, itu bersama kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat pagi. Pagi, selamat. Apa kabar? Siap. Saya persilakan Langsung hari ini hambanya. Silakan Bu. Saya. Ya. Shalom. Suaranya kecil ya Bu. Shalom Bang Hotman, sorry sebentar. Bang Hotman, shalom. Bang, ini bukan di rumah nih Bang ya? Oke Bang. Luar biasa, luar biasa. Ya, kita dukung doa Bang Hotman lagi terapi di. Oke, sip. Lanjut. Shalom. Shalom. Jelas suaranya ya? Ya, sedikit lagi. Kalau kemarin Pak Tik berbicara tentang penyakit hati, saat ini juga saya mau membahas tentang kesehatan jasmani dan rohani. Suaranya kurang, Ci. Ya. Ini udah maksimal, Bu. Oh, berarti mesti dekat kali. Ya, lanjut. Ya. Kesehatan jasmani dan rohani. Kalau orang yang terkena penyakit terindikasi sakit gitu, apa gejalanya? Gitu. Apa yang dirasakan biasanya itu gak enak makan, gak enak tidur, gak enak minum, gak enak apa-ngapain. Terus juga tidak mampu melakukan fungsinya secara maksimal kan. Terus juga suka halu, suka mikir yang enggak, suka mikir yang tidak. Itu kalau orang yang terkena terindikasi sakit jasmani. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit rohani? Itu biasanya tanda-tandanya egois, selalu merasa benar, so tahu, iri hati, sirik, tapi juga minder, itu juga termasuk penyakit rohani. Minder, manja, mengasihani diri sendiri, itu termasuk penyakit rohani. Terus gimana caranya kita menjaga kesehatan kita? Pakai prinsip 3M, ya kan? Kalau menjaga kesehatan sekarang didengung-dengungkan, pakai prinsip 3M untuk mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu untuk menjaga kesehatan jasmani. Lalu kalau kesehatan rohani gimana menjaganya? Sama, tetap pakai prinsip 3M. 3M-nya apa? Yaitu merenungkan, membaca dan merenungkan, lalu melakukan
dan memberitakan. Bagaimana caranya? Coba kita baca untuk merenungkan. Kita baca di Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Saya bacakan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kita membaca pada saat kita memutuskan, pada saat kita mengambil keputusan bahwa kita mau percaya Tuhan. Kita mau mengasihi Tuhan. Itu pasti kita bertekad untuk ingin mengenal lebih jauh Tuhan. Kalau kita juga sedang suka sama orang, sedang sayang sama orang, pasti kita ingin mengenal dia lebih dekat. Begitu juga pada saat kita jatuh cinta sama Tuhan, itu juga pasti ingin mengenal lebih dekat Tuhan. Caranya ya dengan membaca firman Tuhan. Tapi bukan hanya membaca, tapi juga merenungkan firman Tuhan seperti yang tadi di Mazmur 2 katakan. Lalu kenapa kita merenungkan? Soalnya pada saat kita merenungkan, kita pasti akan ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati kita dan bisa menjadi rema yang menuntun, yang memimpin jalan kehidupan kita. Jadi bacalah Alkitab yang berisikan firman Tuhan. Alkitab memang bukan jalan keselamatan, tapi tanpa Alkitab kita tidak akan sampai kepada jalan keselamatan. Karena di Alkitab itulah, di dalam yang berisi firman Tuhan itulah tuntunan kita untuk lebih mengenal Tuhan. Oke? Itu yang ke-1, membaca dan merenungkan. Lalu yang kedua, melakukan. Kita baca di Mazmur 1 ayat 3. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akan tumbuh segar, subur, dan tidak layu. Pohon yang ditanam di tepi aliran air juga tidak khawatir dengan cuaca ekstrim, dengan suhu panas yang menyengat, dengan udara yang dingin, dan pohon yang menghasilkan buahnya pada musimnya itu pasti menghasilkan buah-buah yang terbaik. Ini menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan orang-orang percaya dengan Tuhan. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita tidak perlu khawatir dengan segala macam masalah, karena selalu ada Tuhan yang menopang, selalu ada Tuhan yang menolong, selalu ada Tuhan yang menuntun jalan kita untuk menemukan solusinya. Jadi pohon yang berbuah pada musimnya itu selalu memberikan buah-buah yang terbaik, menjadi berkat, agar kita dapat menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita, tepat pada waktunya, tepat pada orangnya yang benar-benar butuh pertolongan, benar-benar butuh berkat, bukan hanya berkat jasmani, tapi juga berkat yang penghiburan, berkat kata-kata yang menguatkan, itu juga termasuk buah-buah yang kita hasilkan karena kedekatan kita dengan Tuhan. Lalu yang pada saat kita baca firman Tuhan, pada saat kita merenungkan firman Tuhan, seringkali saya pribadi nggak ngerti apa yang saya baca. Kalaupun saya ngerti, seringkali lupa alamatnya di mana. Oh, firman Tuhannya misalnya firman-Mu terang bagi jalanku gitu. Tapi saya tahu itu. Tapi di mana ya alamatnya gitu. Tapi saya percaya bahwa pada saat kita membaca, mendengar firman Tuhan dan bertekad untuk menghidupkannya dalam kehidupan kita, melakukan firman-Nya, menghidupi firman-Nya, itu pasti janji-janji Tuhan berlaku bagi kita, orang-orang percaya, bagi kita pelaku firman. Oke. Sekarang yang ketiga,
memberitakan. Ini di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita tahu kisah Yosua, pasti kita semua tahu kisah Yosua pada saat dia memimpin umat Israel after Musa. Kita percaya Musa itu saat itu Yosua itu pada saat itu masih muda dan belum berpengalaman. Tapi karena Yosua selalu punya komitmen dan kesetiaan dalam merenungkan Taurat Tuhan tadi, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan. Yosua selalu memperkatakan kata-kata positif karena firman Tuhan itu pasti positif. Seperti pada saat dia mengintai, pengintai-pengintai yang lain berkata negatif, tapi Yosua tetap berkata positif. Karena apa? Karena dia sudah membaca, sudah merenungkan firman Tuhan dan itu tertanam dalam hatinya, menjadi rema dalam hatinya, sehingga setiap apa yang dipikirkan, apa yang dikeluarkan itu hal yang positif. Lalu di situ tertulis sebab dengan demikian. Nah, sebab dengan demikian artinya memiliki pengertian bahwa itu ada dampak dari ketekunannya merenungkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Ada dampak dan dampaknya itu adalah keberhasilan dan keberuntungan. Firman Tuhan kadang-kadang mungkin menyakiti kita dengan kebenaran. Tapi firman Tuhan tidak pernah membohongi, menghibur kita dengan kebohongan. Walaupun mungkin pada saat itu tidak enak, tapi percaya bahwa setiap firman Tuhan itu membawa kita kepada kebenaran, pada kebaikan. Perbuatan kita, hidup kita tidak akan maksimal tanpa pembacaan Alkitab setiap hari. Karena firman Tuhan adalah benih kehidupan. Firman Tuhan adalah air kehidupan yang membuat kita selalu semangat, membuat kita selalu kuat, membuat kita selalu segar, dan membuat kita dapat menghasilkan buah-buah terbaik pada musimnya. Baca firman Tuhan, digali, dihidupi, maka semakin rohani kita sehat. Itu membuat rohani kita semakin sehat. Dan semakin rohani kita sehat, semakin kita dapat memuliakan Tuhan dengan hidup kita. Jadi, kalau kita tidak cinta dan tidak tertarik pada firman Tuhan, apa bisa kita mengatakan bahwa kita cinta Tuhan? Itu pasti tidak bisa. Cukup sekian. Salam sehat, salam seroja. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Erni atas sharingnya, luar biasa. Kita harus ingat 3M nih, secara rohani dan jasmani. Silakan ada yang mau bersaksi tentang membaca, melakukan, memberitakan. Baca dan merenungkan. Merenungkan. Tadi saya dengar ada salam seroja. Salam seroja. Kalau yang belum tahu salam seroja itu salam sehat rohani dan jasmani. Oh. Amin, amin, amin. Gaul makanya koyos. Silakan Bapak Ibu, saya pikir coba kita berbagi cara kita merenungkan firman kali ya. Karena kalau udah melakukan, nanti juga kalau perenungannya benar, biasanya kita melakukan dengan benar juga. Tapi kita tidak akan melakukan dengan maksimal kalau perenungannya itu tidak benar gitu loh. Jadi kalau saya mungkin mengusulkan Bapak Ibu bisa berbagi juga salah satunya cara merenungkan. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan itu seperti apa gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Oh, ini Bu Siska masuk nih. Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ngomong-ngomong suara saya cukup jelas kan? Jelas kok. Ya, oke. Ya, lanjut. Banget.
Silakan, siapa saja. Saya boleh ya masuk ya? Oh ya, boleh langsung. Halo, Silakan Bang. aku ya. Ya. Itu kan firman itu kan seperti makanan gitu ya. Itu harus dimamah gitu ya. Dimakan berulang-ulang gitu. Oh, sorry, saya mau itu. Ada suster mau ambil darah. Lanjut yang lain ya, lanjut yang lain. Sorry. Sorry, lanjut yang lain. Ya, itu benar sekali yang dibilang Bang Hotman itu ya, firman Tuhan itu seperti makanan. Karena Alkitab sendiri mengatakan begitu. Ya kan? Yesus juga mengatakan roti hidup dan lain sebagainya. Oke, silakan lanjut Pak. Bang Hotman lagi ada ini. Kenapa Bu? Bu Pak Adi Siska. mau menambahkan? Di sana depan. Oh, pindah ke Hiker IG di depan. Shalom. Bro Adam tadi suaranya kecil loh, Bro. Ya, Ya, silakan ada yang mau menambahkan, Pak Adi? Ya, terima kasih. Kalau kita merenungkan itu bukan hanya pasif ya untuk diri kita sendiri, tapi merenungkan itu mesti harus memperkatakan dulu pertama tentang firman yang kita pelajari, memperkatakan kepada diri kita sendiri, agar firman itu betul-betul ada di dalam hidup kita. Dan kalau tadi setelah merenungkan, ada melakukan itu yang perintah Tuhan banyak tempat, 1 Yohanes 2 ayat 4, 1 Yohanes 2 ayat 3 juga, terus kemudian Matius 28 ayat yang ke-19, ya. Ajarlah mereka melakukan segala perintah yang kuberikan kepadamu. Nah ini, kemudian juga kalau 1 Yohanes 2 dikatakan bahwa kalau kamu kenal aku, kata Tuhan Yesus, kamu harus turuti. Turuti itu artinya kita kerjakan segala firman Tuhan. Nah, memang benar sekali kalau kita mengerjakan, pasti kita tidak akan lupa, karena itu sudah menjadi daging dalam kehidupan kita, firman itu. Dan firman itu yang tadi dikatakan Ibu Erni, bahwa pertama rema dulu, setelah rema kita lakukan, kemudian kita bagikan kepada orang lain, maka kita pasti tidak akan lupa. Kan Tuhan Yesus ngomong ajarlah mereka, itu kan berarti kita membagi kepada mereka, yaitu orang-orang lain, agar mereka juga melakukan apa yang kita lakukan. Nah, kita lakukan itu apa? Kita turuti firman Tuhan. Nah, kalau sudah kita menuruti firman Tuhan, bukankah kita juga yang akan mempunyai menjadi kemungkinan kita akan mengenal Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah firman. Dan kalau tadi dikatakan Bu Erni harus tiap hari dan tiap saat, ya amin, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Karena firman itu tujuannya hanya pada Kristus, Kristus Yesus. Ibrani 1 ayat 2 dan 3 itu Yesus selama di bumi sampai di surga itu ditopang dengan firman atau Injil kerajaan surga, menopangnya. Kalau kita sudah demikian, ya pasti kita akan menuju pada Kristus. Itu tujuannya. Yang penting di situ. Karena ingat kemarin yang dikatakan oleh Pak Pendeta siapa, Pak Yunias ya. Yunias mengatakan bahwa Yesus itu fokus hanya kepada manusia, dan kita juga harus fokus kepada Yesus. Kalau sudah demikian, ya cuman kita menuju pada Kristus, kita akan berhasil seperti Mazmur tadi itu. Mazmur itu relevansinya dengan zaman sekarang, yang Mazmur 1 tadi ayat 2, ayat yang ketiga, kita akan menjadi seperti pohon. Nah, di bumi ini, kita akan seperti itu, kita akan berhasil. Berhasil itu bukan kemudian berhasil masalah dunia, enggak. Allah menginginkan berhasil itu berhasil kepada kehidupan yang kekal. Kita akan merasakan itu, menikmati itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus.
Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, dia terus akan berbuah. Di bumi pun dia akan berbuah, tapi berbuahnya ya fokusnya pada manusia berbuah. Kalau dirinya sendiri sudah melakukan firman atau berlaku firman, itu sudah on the track di dalam Kristus. Nah, buahnya apa? Itu yang disukakan oleh Tuhan. Yaitu buahnya adalah orang-orang yang kelak oleh Bapa di surga itu menjadi target Bapa sehingga bisa nanti dunia itu diakhiri kalau sudah mencapai targetnya. Orang-orang yang betul-betul dia tidak mementingkan nyawanya, dia tidak menggenggam nyawanya, tetapi dia mau memberikan nyawanya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan memperoleh nyawanya di dalam kerajaan surga. Itu yang saya dapatkan dari apa yang dibacakan tadi oleh Ibu Erni. Terima kasih Ibu Erni, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Adi atas penambahannya. Silakan ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing? Saya persilakan. Waktu kita masih cukup panjang ya Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Pak Hotman mau melanjutkan? Iya, yang tadi maaf tadi saya agak saya terputus. Iya, jadi seperti makan gitu ya. Makanan itu nikmat kalau kita kunyah berulang-ulang gitu ya. Seperti itulah sebetulnya firman itu gitu. Jadi seringkali kita satu ayat gitu ya, satu ayat firman kita hidupi gitu. Jadi sampai firman itu jadi rema dalam hidup kita gitu. Kata-kata logos itu, kata-kata mati itu jadi rema. Kapan dia jadi rema? Ketika dia menyatu dengan diri kita gitu loh. Jadi seringkali kenapa kita nggak bisa menghidupin firman? Karena firman itu nggak sampai ke level kita punya, kita sampai dia itu kita nikmatin gitu. Jadi Tuhan mau sebetulnya itu firman yang kita baca itu bukan sekedar kita melakukan apa tuh namanya itu kewajiban kita sebagai orang Kristen, tiap pagi harus baca firman, tiap malam harus baca firman gitu. Tapi firman yang kita baca itu kita renung dan kita lakukan tadi itu lewat apa? Firman itu benar-benar kita nikmatin gitu. Karena dia makanan sehat untuk roh kita gitu. Itu sih dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Pak Hotman. Ada lagi yang mau menambahkan? Mungkin saya tambahkan sedikit. Kalau kita baca di dalam Yohanes 4 ya, yang Tuhan Yesus mengatakan bahwa makananku adalah, ini menyambung Pak Hotman tadi, Pak Hotman, makananku adalah melakukan segala kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan melakukan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, kalau sudah demikian, tadi dikatakan Pak Hotman bahwa itu menjadi satu makanan dalam hidup kita. Bagus sekali di sini. Berarti kalau kita makan 3 kali, ya paling tidak kita terus bisa merenungkan firman itu 3 kali juga. Dan 3 kali kalau kita lihat makanan itu kita kunyah, itu memberi kesegaran di dalam waktu yang sudah tertentu, yaitu antara sekitar 5 jam. Ya kan? 5 jam, nah itu kita terus bergaul dengan firman itu. Nah terus apakah kita juga melakukan kehendak Tuhan seperti Yesus itu? Yes, karena kalau tujuan kita menjadi seperti Yesus, maka dikatakan di sini di dalam Yohanes 9 dikatakan demikian. Kata Yesus Kristus kepada para muridnya ini ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa, mengerjakan pekerjaan Allah yang mengutus aku. Nah itu sama kan, yang mengutus aku selama masih siang.
Karena akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Nah, kalau sudah demikian apa pekerjaan kita? Ya pekerjaan kita melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Ya firman Tuhan tadi. Dikatakan dia yang mengutus aku. Jadi kita itu Yesus dan para murid-muridnya harus mengerjakan pekerjaan dia. Nah, apa kita itu jika diutus oleh Bapa seperti kita diutus sama Yesus? Bapa mengutus Yesus, ya benar. Kita baca di dalam Yohanes 20, di dalam ayat 21, mengatakan demikian, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mengutus untuk apa? Kembali kepada Matius 28 ayat yang ke-19 itu. Mengutus untuk melakukan pekerjaan Bapa. Nah, ini yang luar biasa di sini hari ini. Nah, ini saja Pak Adam, tambahan dari saya. Oke, terima kasih Pak Wi. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya persilakan. Ibu Lisa, Ibu Tabita, Ibu Farida, Pak Woto, Ibu Tabita. Mungkin ada pengalaman-pengalaman tersendiri, boleh silakan. Saat kita merenungkan, boleh berbagi. Oke, terima kasih Ya, silakan. Pak Adam, Pak Yesua, juga Bu Herni untuk sharingnya pada pagi hari Oh, ini. ini Pak Oto masuk ya? Masuk, foto. Bu Oh, Sis iya. juga Iya. masuk. Iya, iya. Puji Tuhan, Pak Oto. Iya. Terima kasih untuk semuanya pada pagi hari ini. Shalom semuanya. Jadi mungkin betul juga apa yang disampaikan oleh Bu Herni pada pagi hari ini, bahwa tapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Karena banyak juga beberapa hamba Tuhan menyarankan atau menganjurkan kepada para jemaatnya hanya sekedar membaca Alkitab, mungkin sampai dikasih kasih acuan kalau setiap hari harus baca 10 pasal, 5 pasal atau berapa pasal itu. Jadi sekedar mereka hanya berlomba-lomba untuk membaca Alkitab, tapi tanpa merenungkannya. Padahal yang utama dalam kita baca Alkitab adalah merenungkannya, meresapinya, mengerti artinya bagaimana, minta tuntunan Tuhan mengerti mengenai isi Alkitab itu gitu. Pada itulah yang sebenarnya esensinya kita baca Alkitab adalah sebenarnya itu, merenungkannya siang dan malam, itu yang penting sebenarnya. Bukan berlomba-lomba untuk sehari saya harus habis 5 pasal, 10 pasal supaya tahun ini kita bisa setahun bisa tuntas dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, itu kadang-kadang beberapa yang salah hamba Tuhan yang memberikan semangat kepada para jemaatnya tanpa mereka memberitahukan bahwa membaca Alkitab itu adalah mengerti isinya, minta tuntunan dari Tuhan sebelum membaca itu, minta supaya kita mengerti isi dari apa yang kita baca pada hari itu dan terus kita merenungkannya, dan setelah merenungkannya kita lakukan dalam kehidupan kita sehari. Jadi intinya itulah kita mencari kitab, bukan untuk berlomba-lomba sehari kita harus berapa pasal, sehari kita harus bukan supaya kita punya target bagus dan tidak salah gitu. Tapi ya intinya sebenarnya yang utama adalah merenungkannya itu dalam kehidupan kita sehari supaya kita mengerti bahwa apa yang Tuhan mau maksudkan, rencanakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan harus mau lakukan, apa yang Tuhan mau perintahkan dalam kehidupan kita, supaya kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan firman-Nya. Itu Tidak saja kayak dari saya. baca Quran ya Pak ya? Iya, betul Pak Tri. Baca Quran Jadi, mungkin 8 halaman cepet banget. Iya, karena saya mendengar beberapa hamba Tuhan seperti itu. Jadi sepertinya hanya berlomba-lomba untuk sehari harus 10 pasal ya, 5 pasal atau 15 pasal. Ya kalau baca gitu semua orang juga bisa
tapi nggak tahu artinya apa sih sebenarnya saya baca Alkitab itu untuk apa gitu loh. Itu menurut saya dari saya. Terima kasih Tuhan Ya. berkati. Oke, terima kasih Pak Oto atas masukannya. Saya kembalikan kepada Pak Yosua, mengingat waktu bisa 3 menit. Oke, terima kasih. Yang saya menambahkan juga yang saya dapatkan seperti ini, saudara. Kata merenungkan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah meditate. Ya, maka kalau ada orang sekuler itu meditation, nah itu sebetulnya ada dalam Alkitab tuh juga ada meditasi, yaitu merenungkan itu. Cuma bedanya apa? Kalau mereka meditasi mengosongkan pikiran, tapi kalau kita meditasi itu kita mengisi pikiran kita dengan firman. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang saya ingat dulu waktu pertama awal-awal saya belajar firman Tuhan, bagaimana kita merenungkan firman, ada kurang lebih ada 4 sampai 6 ya, bagaimana kita merenungkan firman, yaitu yang pertama dengan mengucapkan dengan suara rendah berulang-ulang, seperti itu. Misalnya di Mazmur 1 ayat 1 tadi, ayat 2 mengatakan seperti Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Diucapkan berulang-ulang dengan suara rendah. Lalu memikirkan, yang kedua, setelah dengan cara memikirkan sepanjang hari, kata-kata itu muncul, diucapkan, terus dipikirkan, direnungkan. Terus yang ketiga bisa juga dinyanyikan. Nah itu makanya banyak lagu-lagu keluar dari firman Tuhan. Dilagukan firman Tuhan itu dinyanyikan, dan ketika dinyanyikan berulang-ulang, ya itu tanpa kita sadari kita sedang merenungkan firman Tuhan itu. Makanya nyanyian itu dalam ibadah Kristen itu sangat penting sebenarnya. Dan kalau saya sih belum melakukan penelitian, tapi paling tidak saya melihat banyak lagu-lagu, maaf ya tanda kutip, itu sepertinya tidak alkitabiah. Nah itu kalau lagu-lagu yang dinyanyikan di gereja tidak alkitabiah itu bahaya sekali untuk perenungan kita. Ya, jadi melenceng. Kemudian yang berikutnya membaca dalam hati atau berbicara kepada diri sendiri sementara kita berpikir. Ya seperti Mazmur 1 ayat 2 ini, itu pengertiannya tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya. Nah kata merenungkan di sini artinya membaca dalam hati, berbicara kepada diri sendiri, dan memikirkannya berulang-ulang firman Tuhan itu. Ada lagi di Lukas 1 ayat 66 itu meletakkan di dalam hati. Itu ada hubungannya dengan membaca di dalam hati. Kemudian yang terakhir merenungkan dan mempertimbangkannya. Ya seperti Maria ketika mendapat firman Tuhan, dia mempertimbangkan, mempedulikan, ya memikirkan untuk dilakukan, kurang lebih seperti itu. Nah, saudara, betapa penting kebenaran firman Tuhan ini untuk kita pelajari dengan baik. Kenapa? Karena dari situlah akan keluar pengajaran seperti itu. Nah, Rasul Paulus sudah mengingatkan kita dengan sangat keras ya di dalam 1 Timotius 4 ayat 15 dan 16 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuannya nyata kepada semua orang. Nah, ini berbicara tentang karunia yang Tuhan taruh dalam diri Timotius.